Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di pekan ke-10 kita akan sama-sama mempelajari tentang bagaimana cara kita untuk menumbuhkan rasa keagamaan kita terhadap diri kita sendiri. Nah, kenapa? Karena kalau seandainya seseorang sudah biasa untuk melakukan suatu kebaikan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mempunyai nilai tersendiri di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dia sudah rajin, rutinitas, tingkat-tingkatannya nanti itu akan terus bertambah dan derajatnya pun akan terus bertambah di sisi Allah. Nah, ketika semua itu sudah dijalankan dengan baik, maka ada satu hal yang paling penting, yaitu nanti ketika semuanya sudah lancar dijalankan dalam beribadah kepada Allah, maka dia akan merasakan kenyamanan dan hidupnya itu hanya untuk Allah dan tidak ada sama sekali rasa di dalam hatinya ingin bermain-main dan yang lain sebagainya. Baik. Pertama, kewajiban manusia sebagai makhluk ciptaan Allah itu adalah salah satunya itu untuk beribadah. Nah, seperti yang sudah tadi dijelaskan. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam surat Az-Zariyat, bunyinya itu adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya tidaklah aku menciptakan jin dan manusia tujuannya hanya satu, yaitu hanyalah untuk beribadah kepadaku saja. Itu kata Allah. Nah, macam-macam ibadah jin dan manusia itu sama ya. Jadi semuanya itu tergantung, ada yang cuma bisa bertasbih gitu kan, dan yang lain sebagainya. Melaksanakan sholat ada seperti itu. Nah, itu semuanya bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan beribadah kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala untuk sebagai bekal di akhirat kelak. Nah, tujuan apa pahalanya? Ketika kita sudah mendapatkan pahala yang banyak, nah ketika di yaumul hisab nanti itu akan ditimbang amal baik dan amal buruk. Kalau seandainya berat amal baiknya, famayyamal misqala dzarratin khairan yarah, nah itu akan selamat seperti itu. Wa mayyamal misqala dzarratin syarran yarah, kalau seandainya seseorang melakukan keburukannya itu lebih banyak, nah maka dia akan merasakan kesengsaraan. Nah, kesengsaraannya itu apa? Kehidupan di akhirat itu adalah khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya dan tidak ada kehidupan lagi setelah di akhirat nanti. Seperti itu. Nah, dari sini maka berikut ini ada ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala agar selalu mengingatkan kebaikan pada orang lain. Yang pertama ialah dijadikan ia selalu melakukan amal soleh menjelang kematian. Maksudnya apa? Nah, ketika seseorang yang sudah beristiqomah seperti yang di awal, ketika seseorang sudah beristiqomah untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah tidak akan ada lagi di dalam dirinya itu untuk memikirkan mau beli ini, mau beli ini, mau beli itu, tidak ada. Yang ada di dalam pikirannya itu hanya satu, bagaimana cara agar dia bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dipercepat sanksinya di dunia. Rasulullah bersabda, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya, Allah akan segerakan sanksi untuknya di dunia, dan apabila Allah menginginkan keburukan kepada hambanya, Allah akan menahan azabnya. Seperti itu dan seterusnya. Jadi ketika seseorang melakukan kebaikan, nah untuk mendapatkan balasan sanksi dari Allah itu, balasan kebaikan dan balasan keburukan itu, yang pertama kebaikan itu ada 3. Yang pertama adalah ketika dia melakukan kebaikan, maka Allah akan memberikan pahalanya secara langsung ataupun balasan.
Kemudian yang kedua adalah ditahan dulu, seperti itu. Tapi pahala tetap dapat. Nah, balasan nyatanya itu ditahan dulu. Dan yang ketiga ialah diberikan kepada orang yang berbuat kebaikan, tapi diberikannya itu pada saat dia mampu untuk menerima balasan dari Allah tersebut. Begitupun sebaliknya. Nah, sebaliknya gimana kalau seandainya dalam perbuatan keburukan itu, maka Allah akan menundanya. Tapi ada juga yang langsung Allah berikan gitu sebagai pembelajaran. Nah, ada juga yang Allah berikan ketika di akhirat nanti. Nah, oleh sebab itu maka pesan dari nomor 2 ini selalu berbuat baik dan berperilaku jujur, ya teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah diberi cobaan. Nah, di dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan memberikan cobaan kepada hambanya melainkan sesuai dengan usahanya atau kemampuannya, seperti itu. Maka kalau seandainya hamba tersebut tidak mampu, Allah tidak akan memberikan cobaan, seperti itu. Kemudian yang keempat ialah dijadikan paham akan agama Islam. Ketika seseorang sudah beristiqomah di jalan Allah, meninggalkan dosa-dosa dan maksiat yang dilarang oleh Allah dan Rasul dan agama, maka dia akan mempelajari lebih dalam tentang agama Islam, seperti itu. Dan kemudian yang terakhir adalah diberikan kesabaran. Ketika seseorang sudah ikhlas dan menerima apa yang telah Allah berikan kepadanya, maka dia hanya bisa bersabar bahwasannya pasti ada jalan terindah yang akan Allah berikan kepada dia. Seperti itu teman-teman. Baik, itu saja yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau seandainya ada yang kurang tidak dipahami, nanti bisa bertanya di lain waktu ataupun ketika kita bertemu di hari Selasa. Baik, cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.